Nasdem. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Majelis Tinggi Partai Nasdem, Wakil Ketua MPR RI Kakak Lestari Murdia, Wakil Ketua DPR RI Kakak Rahmat Gobel, Menteri Kabinet Indonesia Maju Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Nasdem, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem se-Indonesia yang hadir secara daring maupun luring, serta seluruh tamu undangan dan peserta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ada beberapa momen penting dalam sebuah kehidupan. Di usia yang masih sangat belia, hari ini akan menjadi salah satu momen bersejarah bagi Partai Nasdem, memiliki kantor pusat yang menjadi salah satu kantor partai termegah di dunia. Tower Nasdem tidak saja dibangun dengan tujuan sebagai pusat pergerakan restorasi Indonesia. Partai Nasdem ingin mewujudkan cita-cita bahwa setiap anak bangsa dapat berdiri sama tinggi dalam tata pergaulan dunia. Nasdem Tower diharapkan dapat menjadi epicentrum dalam pergerakan dan perjuangan para calon pemimpin Indonesia. Manifesto
Partai Nasdem, kami menolak demokrasi yang hanya sekadar merumitkan tata cara berpemerintahan tanpa mewujudkan kesejahteraan umum. Kami menolak demokrasi yang hanya menghasilkan rutinitas sirkulasi kekuasaan tanpa kehadiran pemimpin yang berkualitas dan layak diteladani. Kami menolak demokrasi tanpa orientasi pada publik. Kami menolak demokrasi yang sekadar menjadi proyek reformasi tanpa arti. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keberagaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetensi dengan persamaan, dan kebebasan dengan kesejahteraan. Kami mencita-citakan sebuah demokrasi berbasis warga negara yang kuat, yang terpanggil untuk merebut masa depan yang gemilang dengan jiwa dan tangan sendiri. Itulah kita memang sengaja secara sadar membentuk melahirkan organisasi partai politik yang kita beri nama Partai Nasdem, saudara, untuk menjalankan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Atas dasar manifesto itu, Partai Nasdem mengembangkan budaya baru berpolitik, melahirkan berbagai kebijakan yang bermuara pada kepentingan bangsa dan negara. Menjadi suatu bangsa yang lebih hebat, negara yang kuat, rakyat yang sejahtera, tidaklah cukup dengan mengambil posisi diam berkomandang. 10 tahun berkiprah, hari ini dipersembahkan Nasdem Tower, rumah besar kaum pergerakan. Nasdem Tower bukan sekadar bangunan tinggi semata. Nasdem Tower berangkat dari sebuah mimpi tentang partai yang besar. Partai yang akan menembus dimensi waktu, hidup menembus batas generasi, memiliki kader yang menjunjung tinggi kompetensi, moralitas, dan integritas. Setiap bongkah batu, butiran pasir dan semen, batang besi, dan detil interior dari Nasdem Tower berenergi penuh menjaga semangat berbangsa. Nasdem Tower dipersembahkan sebagai bagian yang penting dalam membentuk nation and character building. Galeri kebangsaan yang menampilkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan, auditorium dengan koleksi film bertema kebangsaan dan budaya, serta perpustakaan dipersembahkan bukan hanya untuk internal kader Nasdem. Masyarakat umum, terutama pelajar dan mahasiswa, dapat memelihara dan menjaga nilai-nilai kebangsaan dari tempat ini. Gedung ini dibangun dengan cita rasa estetika dan standar kosmopolitan. Karena bukankah para pendiri bangsa berpesan, bangsa Indonesia harus berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa dunia. Nasdem adalah digital. Perkembangan partai terpantau secara real time melalui pusat kendali war room Partai Nasdem. Ketua Umum dan jajaran Dewan Pimpinan Pusat serta sayap partai dapat terhubung langsung dengan jajaran struktural dan kader hingga ke TPS. Menjadi anggota, mendaftar dimanapun, tapi langsung bisa terpantau oleh Surya Paloh. Pembangunan Nasdem Tower sepenuhnya dikawal oleh pendiri dan ketua umum Partai Nasdem. Surya Paloh mewujudkan cita-cita melalui perencanaan hingga merealisasikan setiap detil dan pernik dari gedung ini.
Sekarang, Partai Nasdem telah memiliki kantor partai megah. Menjadi tugas pengurus dan kader partai untuk mengisi dan memberi makna pergerakan dan perjuangan agar Nasdem Tower bersinar di jalan menuju terwujudnya masyarakat yang cerdas, adil, dan makmur, bangsa yang bermartabat dan dihormati, negara yang berdaulat dan berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Kepentingan nasional di atas kepentingan Partai Nasdem sendiri. Bangsa ini jauh lebih berharga untuk mencapai tingkatan tahapan keberhasilannya dibandingkan hanya sekedar keberhasilan partai ini. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Nasdem Tower, pusat gerakan perubahan restorasi Indonesia. Sambutan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua yang kita muliakan dan kita banggakan bersama. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, pimpinan dan anggota Majelis Tinggi yang saya hormati, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Mahkamah Partai, seluruh saudara unsur pimpinan fungsionaris partai, dan fraksi Partai Nasdem yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sungguhlah kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini merupakan sebuah sejarah, hari yang amat bersejarah bagi kita, khususnya Partai Nasdem. Karena kita telah memiliki sebuah pusat aktivitas pergerakan melalui apa yang kita sebutkan Tower Nasdem yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa saat lagi. Bapak Presiden yang kami muliakan, di tengah-tengah suasana krisis pandemi, Nasdem mengambil inisiatif membangun Tower Nasdem ini. Proses dan progres perjalanan pembangunan diawali dalam perencanaan selama 18 bulan dan insya Allah berhasil kita selesaikan tepat pada waktunya. Kami juga berterima kasih Bapak Presiden pada Main Kontraktor Wijaya Karya, dibantu oleh kader-kader Nasdem yang telah memberikan luang waktunya hebat, desain struktural daripada gedung ini oleh saudara Insinyur Paul Tan. Kita berikan aplaus adalah kader Nasdem. Kemudian interior design daripada gedung ini juga oleh kader Nasdem, Saudari Debbie Anggreni dan juga Saudari Lisa. Kita berikan tepuk tangan. Dan main contractors, mechanical engineering oleh Saudara Alfian Sanjaya, dipimpin oleh pimpinan proyek Saudara Hendrik Setiawan. Dan kita berikan aplaus untuk mereka-mereka semuanya. Bapak Presiden, gedung ini luas bangunannya 30.000 meter square. 23 lantai dan diselesaikan dalam waktu 18 bulan. Seluruh hasil kerja keras bersama. Kami menaruh empati, mengulurkan tangan satu sama lain. Dengan keringat yang ada dari para kader Partai Nasdem, gedung ini
kami miliki untuk sebagai satu alat perjuangan. Gedung ini menggambarkan sebuah transformasi peradaban. Memang sulit untuk diterima seakan-akan di tengah-tengah keadaan seperti ini, kenapa ada gedung institusi partai politik yang begini hebat, mewah. Artinya kalau ini Bapak Presiden ikut kita nominasikan di antara gedung-gedung headquarters, pusat-pusat kantor partai politik di seluruh dunia, mungkin Nasdem Tower bisa masuk dalam nominasi itu. Ini patut kita syukuri. Tidak kalah pentingnya adalah misi besar, tekad besar, semangat besar. Seperti apa yang selalu Bapak utarakan. Nasdem ingin menjalankan itu secara sungguh-sungguh, secara konsisten, agar transformasi peradaban bisa terjadi lebih hebat ketika Nasdem memiliki gedung Tower Nasdem ini. Kesan yang kita peroleh selama ini, institusi politik sebagai sebuah institusi yang begitu strategis, yang bisa untuk memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi progres, akselerasi pembangunan dan kemajuan bangsa. Itu adalah merupakan amanat yang telah diberikan oleh konstitusi kita. Betapa besar hak-hak privilege yang dimilikinya. Memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota, membuat undang-undang, merubah undang-undang. Tapi yang tidak kalah pentingnya menurut Nasdem adalah bagaimana mengisi roh dan sukma kemampuan peningkatan intelektualitas peradaban bangsa ini. Nasdem ingin bertekad agar institusi partai politik tidak hanya terkesan ada ketika musim pemilu. Selesai pemilu, kantor pun kita tidak miliki. Pengurus tidak bisa kita lihat. Gedung Nasdem Tower ini dimanage demikian rupa sebagai satu tekad dan semangat kami. Kami ingin memberikan sesuatu yang mungkin insya Allah akan menjadi role model bagaimana partai di era modern seperti ini dengan tantangan yang begitu berat. Nasdem masuk menghadapi tantangan seperti itu, dan Nasdem Tower ini harus mampu menjawabnya, menjaga marwahnya, rohnya, spiritnya, agar Nasdem tetap berada di tengah hati-hati masyarakat dan rakyat karena perjuangan. Inilah yang ingin kami jelaskan dan kami tekankan Bapak Presiden, bahwasanya tidak salah. Proklamator bangsa ini pernah menegaskan kepada kita semuanya sebagai satu bangsa, gantungkanlah cita-cita kita setinggi-tingginya agar kita mampu mencapainya. Dan Nasdem ingin membawa bangsa ini untuk berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya di permukaan bumi ini. Melalui Nasdem Tower ini, saya tentu berharap pada seluruh para kader dan personalis partai Nasdem, teguhkanlah tetap semangat dan tekad kita bersama agar memperjuangkan aspirasi rakyat. Tetaplah merupakan suatu kepentingan yang kita utamakan di atas kepentingan pribadi maupun partai kita ini. Semoga Tuhan selalu melindungi kita bersama, dan untuk itu juga dengan segala kerendahan hati, Pak Presiden, kami sekali lagi bangga, berterima kasih atas kedatangan Bapak. Kami juga meminta kesediaan Bapak untuk memberikan kata sambutan sekaligus peresmian Nasdem Tower ini sebagai hari yang bersejarah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan Partai Nasdem dan Bapak Joko Widodo telah berjalan mesra sejak tahun 2014.
ada begitu banyak cerita dan cinta yang terjalin. Bapak Presiden yang terhormat, inilah tanda cinta Partai Nasdem. Nasdem dan Jokowi, bab cinta pada pandangan pertama. Demikianlah kisah ini dimulai. Tugas Nasdem bagaimana tetap untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar jalannya strategi pemerintahnya tetap efektif sampai akhir masa jabatan. Surya Paloh menemukan sosok yang tepat pada diri Jokowi untuk menitipkan cita-cita Partai Nasdem merestorasi Indonesia. Nasdem adalah sahabat bagi pribadinya seorang Jokowi. Arti seorang sahabat berulang kali saya katakan, Allah bisa menerima segala kelebihan dan segala kekurangan. Tidak sekadar mengusung sebagai calon presiden, Surya Paloh memimpin langsung jajaran Partai Nasdem memenangkan Jokowi sebagai presiden. Kita berterima kasih atas segala jeripayah, usaha-usaha hingga kita merasakan adanya suatu perubahan yang berarti dalam peranata kehidupan kemasyarakatan yang kita miliki. Dan untuk itulah kita bertekad memberikan kesempatan kembali pada dirinya untuk memimpin bangsa ini sebagai presiden terpilih pada 17 April yang akan datang. Bahkan jauh sebelum pemilihan presiden 2019, Partai Nasdem kembali mencalonkan Jokowi sebagai presiden untuk periode kedua. Pada pemilu presiden tahun 2019, kita adalah Jokowi. Dan kita adalah Jokowi. Dan kita adalah Jokowi. Dengan pesawat pribadi yang dibranding Nasdem for Jokowi 2019, Surya Paloh keliling Nusantara mengajak seluruh lapisan masyarakat kembali memilih Jokowi. Cinta tak memiliki atau dimiliki karena cinta telah cukup untuk cinta. Negara ini membutuhkan pemikiran-pemikiran besar, membutuhkan ide-ide besar, membutuhkan gagasan-gagasan besar, gagasan untuk memakmurkan, gagasan untuk mensejahterakan, gagasan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Jokowi dan Surya Paloh berbagi cita dan pikiran dalam membangun bangsa. Pertemuan dilakukan selalu dalam kegembiraan dan rasa persahabatan. Saya sendiri juga ingin mensyukuri konsistensi Partai Nasdem mendukung Jokowi JK dan Jokowi Ma'ruf Amin. Di pihak lain, Presiden Jokowi pernah mengungkap perasaannya terhadap Surya Paloh seperti yang ditulis pada sambutan buku orasi kebangsaan Surya Paloh. Pidato-pidato Bang Surya Paloh merupakan salah satu contoh kekuatan orasi yang menginspirasi dan membangkitkan semangat masyarakat dan ajakan Bang Surya untuk meraih cita-cita kemerdekaan. Persahabatan dalam nilai kebangsaan kedua sosok ini sempat dilanda gosip. Salah besar kalau ada yang menyampaikan koalisi ini sudah tidak rukun. Keliru gede sekali.
kita rukun-rukun saja. Ulang tahun Partai Nasdem ke-8, Presiden Jokowi mengungkap bahwa asal keributan hanya soal cemburu. Itu hanya masalah kecemburuan. Masalah kecemburuan, karena saya memang tidak pernah dirangkul seerat itu. Tetapi sehabis saya menyampaikan sambutan, saya akan peluk erat Bang Surya. Peluk erat dan mesra disambut lega masyarakat seantero Nusantara. Presiden Jokowi dan Surya Paloh telah memberi teladan bahwa cinta pada bangsa dan negara harus dijalankan dengan konsisten dalam kebersamaan. Presiden Jokowi yang kami hormati, mohon berkenan untuk memberikan amanat sekaligus meresmikan Nasdem Tower yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Bapak Presiden yang terhormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, kakanda saya, abang saya, sahabat dekat saya, yang sering saya curhati, dan juga beliau sering curhat ke saya, Bapak Surya Paloh. Yang saya hormati anggota DPR RI dari fraksi Nasdem dan seluruh jajaran pengurus Partai Nasdem dari pusat sampai ke daerah yang hadir secara fisik maupun secara virtual, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Tadi begitu masuk ke gedung ini, ke Nasdem Tower ini, saya betul-betul sangat kagum karena kantornya Partai Nasdem betul-betul sebuah kantor yang super mewah, yang komplit dengan isinya yang menunjukkan keinginan perubahan peradaban bagi negara ini. Ada galeri kebangsaan, tadi ditunjukkan pada saya 2 lantai. Ada ruang perpustakaan yang berisi buku-buku pergerakan politik dan yang lain-lainnya yang begitu sangat komplit. Ada warung yang siap menyajikan data apapun. Artinya di situ ada big data. Ini menunjukkan Partai Nasdem adalah partai
modern yang selalu mengupdate kegiatan apapun, data apapun secara real time. Mungkin tadi saya bisik-bisik kepada abang saya, ini kantor Nasdem ini kalau dibandingkan dengan kantor Partai Republik di Amerika atau kantor Partai Demokrat di Amerika atau kantor Partai PKC di Tiongkok, mungkin jauh lebih baik kantornya Partai Nasdem. Mungkin, karena saya belum pernah ke sana. Karena betul-betul saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Betul-betul sebuah kantor yang begitu sangat kompleknya. Tinggal sekarang ini adalah bagaimana mengisi, memaknai kantor ini dengan kerja-kerja lapangan yang lebih masif dan lebih intensif. Sehingga dapat di sininya, dapat di sininya, dapat dua-duanya. Saya meyakini dengan kantor yang begitu sangat komplit seperti yang dimiliki Partai Nasdem sekarang ini menjadi sebuah modal besar Partai Nasdem untuk menjadi partai terbesar di negara kita. Kantor baru, tapi saya juga ingin bercerita mengenai ibu kota baru. Bang Surya dan Partai Nasdem memiliki kantor baru, saya juga ada ibu kota baru. Ini bukan apa-apa, banyak memang sebuah transformasi besar, sebuah perubahan besar, sebuah gagasan besar, pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi dalam sistem politik kita jelas bahwa undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti itu mestinya tidak dipertentangkan lagi, mestinya. Tapi saya ingin menyampaikan kenapa sih ibu kota ini harus pindah. Negara kita ini negara besar. Kita memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi itu 56% itu ada di Jawa. 56%, 156 juta penduduk Indonesia ada di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau. PDB kita 58% ada juga di Pulau Jawa. Dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga magnet dari seluruh pulau itu ke sini. Magnet dari seluruh kota itu semua ke Jakarta. Yang terjadi apa ada? Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan antar wilayah. Yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa. Inilah kenapa juga
bahwa kepindahan ibu kota ini sudah digagas sejak lama. Tahun 57 Bung Karno pernah memiliki keinginan untuk memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya. Tetapi terhambat karena ada pergolakan politik sehingga gagasan itu tidak terlanjutkan. Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota, tapi bergeser sedikit ke Jonggol di Jawa Barat. Sehingga kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan. Baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial. Yang kita gagas di ibu kota baru ini adalah yang pertama, 70% areanya adalah harus menjadi area hijau. Harus itu. Kemudian yang kedua, 80% kendaraan yang ada atau perputaran mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, mobilitas orang itu didukung oleh 80% transportasi publik. Jadi bukan mobil pribadi. Kemudian juga 80% lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Sehingga di ibu kota baru dari satu titik ke titik yang lain itu diperkirakan oleh city planner-nya memakan waktu 10 menit. Jadi ini 10-minute city. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, semuanya 10 menit. Dan kita akan memberikan prioritas kepada yang pertama adalah pejalan kaki. Orientasinya ke sana. Yang kedua, yang naik sepeda. Yang ketiga, yang transportasi umum. Jadi yang pertama itu yang senang pejalan kaki itu silahkan pindah ke ibu kota baru. Yang senang bersepeda juga, yang ingin sehat itu juga pindahlah ke ibu kota baru. Kalau yang senang naik mobil, apalagi mobilnya pakai BBM fosil, jangan pindah ke ibu kota baru. Dan konsep besarnya adalah Smart Forest City. Banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern, baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik. Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN. Perkiraan kita adalah 20% dari total anggaran yang dibutuhkan. Sehingga yang 80% adalah baik KPBU, baik PPP maupun dari investasi langsung oleh investor. Sehingga sekali lagi kembali kepada ibu kota Nusantara, karena di sana adalah perbukitan, berbukit-bukit, desainnya juga menyesuaikan dari bukit itu, dari permukaan tanah yang ada. Kemudian area tepian air juga akan
buat senatural mungkin. Dan ekosistem hutan yang ada sekarang ini, ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan. Yang kita pakai ini 256.000 hektar, nantinya kurang lebih 50.000 hektar itu yang dipakai. Sisanya yang 200.000 adalah memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki. Dan yang kita bangun pertama di sana adalah nursery, tempat persemaian, pembibitan pohon, yang produksinya setahun kurang lebih 20 juta bibit atau benih. Nanti yang akan menjelaskan lebih detail adalah Bu Siti Nurbaya yang saat ini juga sudah tadi bisikin ke saya, Pak, nursery-nya hampir selesai. Artinya apa yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Nasdem Tower, kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan prasasti peresmian Nasdem Tower dimohon dengan hormat Bapak Presiden bersama Ketua Umum Partai Nasdem untuk bersama menandatangani prasasti. Dengan demikian, Nasdem Tower telah resmi menjadi kantor pusat Partai Nasdem. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah meresmikan Nasdem Tower. Marilah kita memanjatkan syukur atas berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada hari ini Nasdem memiliki kantor pusat Nasdem Tower. Pembacaan doa dipimpin oleh Kakak Rahmat Gobel, Ketua Pemenangan Pemilu Teritori Sulawesi. Bapak Presiden, Bapak Ketua Umum, Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, izinkanlah saya membaca doa secara Islam dan yang beragama lain bisa menyesuaikan diri sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan mudahkanlah urusan kami. Jagalah lidah kami agar perkataan kami selalu lurus dan mudah dimengerti. Hari ini, ya Allah, kami berkumpul untuk mengetahui makna syukur, terima kasih atas karunia-Mu, atas rezekimu di gedung baru ini dari kantor partai kami ini. Semoga segala berkah selalu tercurah kepada kami, dan semoga ridho-Mu selalu mengiringi langkah kami, ya Allah. Ya Allah, kami berjuang bukan hanya untuk kami atau keluarga kami saja, tapi izinkanlah kami berjuang untuk seluruh negeri, seluruh anak bangsa. Bahkan kami berjuang untuk menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia,
dari tanah air Indonesia yang kami cintai dengan segenap jiwa raga, ya Allah. Ya Allah yang maha welas asih, berikanlah kami kekuatan, ketabahan, dan kesabaran untuk melewati pandemi corona ini. Jadikanlah para dokter dan semua tenaga kesehatan selalu berada dalam rahmat-Mu, ya Allah. Mudahkanlah langkah kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari ketergesaan, kecerobohan, dan kesombongan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijak, jadikanlah kami ketekunan dan keteguhan sikap dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kami. Kukuhkanlah hati, pikiran, dan langkah kami untuk selalu bersatu mengamalkan amanat proklamasi. Jauhkanlah kami dari pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat. Hindarkanlah kami dari keculasan dalam mencapai cita-cita kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wahai Zat yang Maha Agung, muliakanlah para pemimpin kami, tinggikanlah derajat para pemimpin kami, limpahkanlah berkah dan kesehatan untuk para pemimpin kami. Berikanlah keagungan kepada Bapak Jokowi, berikanlah kebesaran untuk Bapak Surya Paloh. Jadikan kami sepandai-pandai orang yang bersyukur atas karunia ini, ya Allah. Curahkan kepada kami kemuliaan, keselamatan, dan keberkahan. Wahai Zat yang Maha Dikdaya, hanya kepadamu lah kami bersimpu dan memohon pertolongan. Tetapkanlah hati kami, patrikan kuat-kuat di dada kami, agar kami selalu mengingat-Mu, agar kami selalu berjuang untuk rakyat kami. Dan kami sadar, kami tahu semua ini tidak mudah, namun jauhkan kami dari dusta dan khianat. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah, jalan yang Engkau ridhoi dan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang soleh sebelum kami, agar kami istiqomah dalam mencintai Indonesia dengan sepenuh-penuh luapan cinta kami, ya Allah. Tidak kuasa kami hadapkan muka ini di hadapan Bung Karno, di hadapan Bung Hatta, di hadapan seluruh pahlawan bangsa ini jika kami menjadi pecundang negeri ini, ya Allah. Mantapkan hati kami untuk bersih dari noda dosa dan debu jahat. Ya Allah yang Maha Suci, bimbinglah kami selalu untuk selalu berada dalam petunjuk-Mu, dan jadikan kami orang-orang yang khusyuk dan tawadu. Ampunlah dosa kami, terimalah amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semua karya dan karsa telah kita lakukan dengan penuh sukacita. Segala daya dan upaya kita lakukan penuh semangat, dengan cinta dari hati yang terdalam. Semuanya hanya bagimu negeri. Mari bersama menyanyikan Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
karena kita akan menyaksikan sebuah tayangan Ibu Kota Negara Baru. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Seluruh peserta tetap di tempat, didampingi oleh Ketua Umum Yan Darmadi, Siswono Yudohusodo, Lestari Murdiat, Rahmat Kobel, Joni G. Plate, Siti Nurbaya. Apa lu dampingin Kalatifa aja?